Tapi saya bisa nama dikit. Kamu kan tadi bilang contoh dari sentralisasi sama desentralisasi toh. Contoh organisasi yang menggunakan sentralisasi gitu. Oh, Bobby duluan, Bobby duluan. Ya Gia dulu. Kan Oke. Kan yang kamu tanya tadi kan contoh contoh organisasi yang di sekolah yang menggunakan sistem sentralisasi toh. ya struktur organisasi sentral dan sentralisasi dan desentralisasi. Kalau saya, struktur organisasi yang dijalankan secara sentralisasi adalah organisasi seperti PGRI, dan struktur organisasi yang dijalankan secara desentralisasi adalah organisasi seperti OSIS dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Ada tanggapan saudara Muslim? Organisasi PGRI pada pendidikan, sedangkan contoh organisasi pada desentralisasi, misalnya organisasi OSIS dan organisasi ekstrakurikuler. Ya, mungkin ada tanggapan atau jawaban saya mungkin salah. Tunggu. Baik. Menurut saya, contoh organisasi yang di sekolah yang menggunakan sistem sentralisasi, contohnya itu seperti Pramuka dan PMR atau PMR. Iya, Pramuka itu masih disentralisasi karena dia masih di kayak itu kan kayak struktur organisasi yang kecil atau usaha kecil masih di ruang lingkup yang kecil gitu. Sedangkan desentralisasi kan kayak di ruang lingkup yang besar seperti contohnya itu pemerintahan, Pertamina,
gitu. Mungkin sekolah kan termasuk di desentralisasi karena dia masih karena dia sudah terkait dengan pemerintahan toh. Bagaimana kah? Karena ruang lingkupnya kan sudah luas. Uh, ya, itu. Ya, sekolah itu termasuk ke dalam struktur organisasi sentralisasi karena dia dikelola oleh pemerintah, kecuali swasta. Kayaknya begitu. Masih dilanjut ini pertanyaan tadi Gustin. Oke, oke. Jadi hmm, Ya, mungkin bisa dilanjut. Kan kita sudah bahas pengertian dari organisasi dan struktur organisasi. Eh, Sebelum melangkah ke tanggung jawab seorang guru, saya mau menjelaskan sedikit tentang contoh jenis-jenis dari organisasi. Kan jenis-jenis organisasi yang kita bahas ada dua, yaitu formal dan informal. Contoh organisasi yang formal itu misalnya sekolah, dan contoh organisasi informal yaitu keluarga. Ya. Selanjutnya kita ke tanggung jawab seorang guru dalam organisasi. Apa yang menjadi tanggung jawab guru dalam sebuah organisasi?
Ya, saya rasa jawaban tadi itu sudah cukup. Ya, bisa diulang. Bisa diulang pertanyaannya. Ya, Eh, mau dicobi? ya silakan. Tabe, saya bisa nambah sedikit. Mungkin di dalam organisasi itu kan enggak semuanya itu harus tujuannya itu cari keuntungan. Bisa saja didirikan organisasi mungkin untuk mencari pengalaman. Mati lampu. Iya, mati lampu juga sih. Bisa juga. Oke, oke. Masih ada Ya, dulu. Dari kalian, Ji? saya jawab saya. Kan organisasi profit adalah organisasi yang mencari keuntungan, misalnya perusahaan-perusahaan besar, perusahaan tambang dan perusahaan-perusahaan lainnya. Sedangkan organisasi non profit, misalnya sekolah. Mengapa sekolah itu tidak mencari keuntungan, tetapi menguntungkan bagi banyak orang, bagi siswa? Kenapa guru dikatakan pekerjaan yang paling mulia? Karena seorang guru itu tidak mencari keuntungan, tetapi dia memberikan ilmunya dan membagi ilmunya untuk banyak banyak orang. Ya, kan organisasi profit adalah organisasi yang mencari keuntungan, misalnya perusahaan-perusahaan. Organisasi non profit
adalah organisasi yang tidak mencari keuntungan. Misalnya sekolah, kan sekolah tidak mencari keuntungan tetapi bisa menguntungkan dan bermanfaat bagi banyak orang. Karena itu seorang guru peker, dikatakan pekerjaan yang mulia. Kenapa dikatakan mulia? Karena dia tidak mencari keuntungan, tetapi dia bisa membagi ilmunya dan menguntungkan banyak orang bagi orang yang mau belajar. Ya, mungkin itu saja. Baik, saya mau menambahkan dikit. Kalau yang profit kan organisasi yang mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan, sedangkan non-profit kan dari kebalikannya profit. Menurut saya kenapa didirikan itu non-profit, organisasi non-profit, karena tidak semua organisasi itu mempunyai tujuan yang untuk mencari keuntungan. Karena di non-profit juga seperti bisa banyak membantu orang-orang seperti LASIS, seperti Selebes Bergerak, turun-turun kita ke masyarakat untuk membantu orang-orang yang kesusahan. Gitu. Mike, itu saja yang dapat saya sampaikan. Boleh, boleh, boleh. Kan dikatakan bahwa setiap orang itu pasti memiliki kebutuhan masing-masing. Kan bedanya negeri dengan swasta, negeri dibiayai atau dibantu oleh pemerintah, sedangkan swasta itu sendiri gaji sebagian dari guru itu berasal dari SPP siswa. Ya, mungkin itu saja. Intinya setiap itu memiliki kebutuhan. Uh, yang di Bobby tadi bilang kan sekolah itu termasuk non-profit ya? Betul, Bobby? Ya, ya. Halo. Tadi yang maksud itu sekolah itu termasuk di non-profit. Sekolah itu termasuk ke dalam non-profit. Oke. Kalau menurut saya semua sekolah itu termasuk di apa ya? Termasuk di profit karena
kita juga sebagai mahasiswa fungsinya untuk kita bayar UKT, SPP, eh, Lanjut dia. Terputus-putus sekali mini diskusi. tunggu. uh, ulang di menurut saya sih kalau untuk sekolah dia termasuk di profit karena semua sekolah, enggak semua sekolah sih, bedanya sekolah negeri dengan sekolah swasta tuh kan kayak ke negeri itu lebih ke non profit karena kita kayak sekolah gratis gitu dibayar sama pemerintah. Kalau swasta kebalikannya karena biasanya uang SPP anak-anak, murid-murid biasanya dikasih gaji ke guru-guru honorer karena biasa kan guru honorer kan belum punya SK, terus pekerjaannya juga mengajarnya juga dihitung pakai jam gitu. Itu saja sih. Kalau kalau untuk yang negeri kan lebih ke uangnya kan lebih ke dananya kan lebih ke untuk pembangunan sekolah, untuk ada yang kurang kan bisa dilengkapi gitu. Kayak sarana pendidikannya dilengkapi gitu. Itu saja Gus Din. Atau masih mau ditambah? Kalau saya sekolah itu termasuk dalam non-profit. Kan membayar SPP itu bukan mencari keuntungan, tapi kan kita juga itu sebagai kewajiban kita dan berhak menerima hak. Dan seorang guru pun pasti memiliki kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi saya rasa itu bukanlah mencari keuntungan, tetapi sama-sama saling menguntungkan. Oke. Ya, assalamualaikum. Itu seperti lembaga-lembaga seperti MUI termasuk organisasi atau bukan itu? Bertanya bila kalau
lembaga-lembaga negara seperti MUI atau apa, itu termasuk organisasi atau bukan? Masuk. Ya, intinya perkumpulan antara dua orang atau lebih itu termasuk ke dalam organisasi. Yang membedakannya ada organisasi yang non privat dan privat. Ya, jadi tahu kalau Sudah puas jawabannya, Gustin. Begini, kurang tahu juga yang organisasi yang guru tidak terlibat dalam organisasi tersebut, karena pengalaman yang saya alami, semua organisasi itu pasti ada guru yang terlibat di dalamnya. Saya belum pernah menemukan organisasi PMR atau pramuka tidak ada guru yang terlibat di dalam, pasti terlibat semua. ya sayang, yang bisa saya tanggapi apabila Ya, udah.
Tes sudah ada. Ya, yang bisa saya tanggapi, apabila seorang guru itu tidak bertanggung jawab terhadap organisasi-organisasi ekstrakurikuler kurikuler yang ada di sekolah, maka organisasi itu tidak akan berjalan dengan efektif, dan organisasi itu tidak akan berjalan dengan maksimal. Artinya tidak akan jalan itu organisasi. Ya, mungkin itu saja. Ya, seperti yang Sedikit disampaikan oleh Bobby. mau menanggapi tentang kok kasihan. Saya rasa jawabannya sama seperti Bobby karena organisasi tidak efektif kalau ada seorang guru yang membimbing. Muncul di suaraku. Enggak ada, Mi. Saya rasa itu sudah cukup. Tunggu sebentar. Saya mau kalau menurut saya sih efek tidak efektifnya kan tergantung dari kedua belah pihak, antara yang ikut anggota yang ikut organisasinya dengan yang pembimbing organisasinya, yang memimpin organisasinya. Kalau mau dibilang harus efektif kan harus ada kerjasama antara kedua belah pihak gitu. Sedangkan kalau untuk pembimbing yang tidak bertanggung jawab itu kan kayak bisalah kita saling rapat, saling membicarakan secara biograsi gitu. Biokrasi. Bisa kita membicarakan secara birokrasi. Apakah dia masih apakah pemimpin itu masih pemimpin organisasi itu masih mau melanjutkan pembina organisasi pemimpin organisasi itu atau tidak gitu. Mungkin itu saja sih. Ya, mungkin tidak ada, Mi.
Saya sudah cukup saya. Atau bertanya atau mau menanggapi yang tadi. Kenapa sudah tidak ada lagi yang bisa ada kegiatannya Kak Yusril? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore.